Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di channel ini. Kita akan lanjutkan kembali seri belajar Python untuk pemulanya. Sekarang kita masuk ke materi function. Function ini apa? Jadi, fungsi di Python adalah blok code yang dapat dipanggil berulang kali untuk menjalankan tugas tertentu secara efisien dan terstruktur. Yang mana tugasnya adalah supaya kita tidak melakukan penulisan kode secara berulang atau repeat gitu. Jadi function ini itu adalah sebuah blok code ya, yang mana di dalamnya kita bisa masukkan statement. Statementnya entah itu pengondisian, pengulangan, atau bahkan hanya print doang kayak gitu. Nanti dengan menggunakan function, kita bisa meminimalisir penulisan kode yang berulang. Seperti itu. Nah, di Python, function itu ada dua jenis ya. Ada built-in, ada user defined. Jadi kalau function built-in itu langsung bawaan dari Python, kayak len, max, min gitu ya. Kalau yang user defined, ini function buatan teman-teman sendiri. Seperti itu. Nanti kita bakal lihat. Nah, gimana kalau sekarang kita langsung ke demo aja ya. Jadi, teman-teman buka dulu Google Colab-nya yang ini. Buka dulu, terus buat file baru ya kalau bisa. Sekarang kita akan belajar membuat function atau belajar function deh, karena nanti kita juga bakal menggunakan built-in function juga ya. Kayak gini. Pertama, kalau misalkan teman-teman pengen menuliskan nama teman-teman gitu ya, kan kayak gini ya, print terus nama teman-teman gitu, misal Asep kayak gini. Nah kan kalau di jalan ini bakal muncul kan, muncul si Asepnya gitu di outputnya. Tuh, kayak gini kan. Lalu kalau teman-teman pengen menulisnya 5 kali gitu, gimana? Ya gampang aja, kita tinggal buat aja jadi 5 kayak gini. Kalau aku send, dia bakal tampil 5. Nah, ini kan artinya kita melakukan repeat ya. Kita repeat nih. Apa yang di repeat? Printnya. Kita melakukan repeat printnya kayak gitu loh. Nah, kita bisa ngeprint satu aja atau kita bisa manfaatkan satu print gitu ya untuk menghasilkan 5 kayak gini. Gimana caranya? Kita pakai function. Jadi di sini aku bisa buat function ya. Penulisan function tuh gini. Def dulu. Def ini singkatan dari define gitu ya. Jadi kalau mau membuat sebuah function tuh def gitu ya, deklarasikan dulu defnya, baru nama functionnya apa. Misal nama functionnya itu nama kayak gini ya. Baru buka kurung, tutup kurung kayak gini. Nah, setelah itu baru di bawahnya adalah statementnya. Misal statementnya sama deh kayak gini. Nah, kalau aku jalanin dia nggak bakal muncul apa-apa. Nah, lalu gimana caranya biar muncul printnya? Gampang aja. Kita bisa panggil aja nama functionnya, which is yang nama ini ya. Jadi nama kayak gini, kita send, dia bakal muncul nih. Aset gitu. Lalu kalau mau 5 kali gimana? Ya kita tinggal ulang aja sampai 5 kali. Dua ke empat kayak gini. Nanti bakal muncul nih 5 kali. Seperti itu. Jadi kalau saya ulangi ya, cara membuat function di Python tuh pakai def kayak gini, atau singkatan dari define, baru nama functionnya apa, misalkan nama kayak gini, baru buka kurung tutup kurung kayak gini, titik dua, baru di sini statementnya apa, kayak gitu. Misal tadi ya statementnya itu print kayak gini. Misal nama teman-teman deh kayak gini. Baru cara manggil functionnya gampang aja, panggil aja sih nama functionnya, nama kayak gini misal. Lalu kalau mau dipanggilnya sampai 5 kali gimana? Ya kita repeat aja 5 kali, kayak gitu. Jadi ini yang kita repeat tuh functionnya, bukan block code printnya ya, kayak gitu. Nah, lalu apa bedanya Kak? Gitu ya. Ini sama ini kan sama-sama mengulang 5 kali gitu ya. Nanti kita lihat juga. Kalau misalkan kodenya udah lebih udah lebih banyak gitu ya, logiknya udah algoritmanya udah lebih sedikit kompleks, nanti bakal lihat perbandingannya kayak gimana. Seperti itu. Tapi kita sekarang masuk dulu ke built-in function dulu ya. Dari sini aku komentarin dulu aja. Kita masuk ke materi built-in.
kayak gini. Built-in function itu ada banyak, ada len, ada max, ada min gitu ya. Bahkan print juga termasuk gitu, kayak gini. Ini aku perbesarin aja ya, kayak gini biar jelas. Jadi len ini untuk menghitung panjang karakter gitu ya. Biasanya spasi juga termasuk gitu. Spasi juga termasuk. Lalu kalau max, dia mencari nilai terbesar. Kalau min, kebalikannya, mencari nilai terkecil. Kalau print ya tadi ya, melakukan print atau output seperti ini. Dan sebagainya, ada banyak sih sebetulnya built-in function tuh. DSB gitu ya, dan sebagainya. Nah, kita contohin aja yang tiga ini ya. Jadi di sini kita pakai line dulu, coba line dulu ya. Line kayak gini. Line ini untuk menghitung jumlah karakter. Misal ada Asep kayak gini. Dia harusnya 4 ya, karena kan ada A, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Jadi kalau aku send, dia bakal muncul 4 nih. Tuh. Kalau ada spasinya, sum kayak gini, berapa? Harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya 8 ya. Kalau aku send, dia harusnya 8. Tuh, 8. Jadi spasi juga termasuk. Kayak gitu. Kalau max, gimana kalau max? Kalau max, dia mencari nilai yang terbesar. Jadi misalnya ada 9, jadi misal ada 9, ada 4, ada 5 gitu ya. Jadi harusnya dia nampilnya yang 9, seperti itu. Kalau min, dia nampilnya yang terkecil. Tuh, kayak gitu. Nanti teman-teman bisa explore sendiri aja mengenai built-in ini. Oke, selanjutnya kita bakal belajar apa lagi? Jadi di function ada istilah yang namanya parameter. Jadi parameter di dalam fungsi Python adalah variabel input yang memungkinkan fungsi bisa menerima data untuk diproses saat dipanggil. Sehingga data parameter itu bisa digunakan di dalam fungsinya. Maksudnya gimana? Contoh kayak gini. Jadi kalau misalkan teman-teman kan sebelumnya ya kayak gini kan offering nama kayak gini kan. Ya aku coba buat ulang ya. Di sini misal aku buat function gitu ya. Aku buat function misal nama your name kayak gini ya. Nah, teman-teman bisa manfaatkan sebuah parameter. Parameter itu tadi ya, variabel input. Jadi di sini bisa kasih aja nama kayak gini misal. Jadi nanti yang di return atau yang di print itu nama. Ngerti nggak? Oh ini kalau di Python nggak kayak gini ya. Sorry. Tapi titik dua kayak gini. Ini aku biasa pakai JavaScript soalnya. Nah, jadi kalau kan tadi ya di sini parameter kan sebuah variabel input gitu ya. Jadi di sini nanti panggilnya bukan kayak gini doang, tapi ada inputannya di sini. Jadi di sini aku bisa kasih your name kayak gini ya. Kasih aja Asep gitu misal. Nanti kalau dijalankan dia bakal tampilnya Asep. Paham nggak? Jadi gini, kalau variabel kan gini ya. Kalau variabel kan gini, nama terus Asep gini kan. Ini kan key-nya ya. Ini kan nama variabelnya ya. Ini kan value-nya gitu kan. Nama variabel, value. Nama variabel, value. Nah, di parameter atau di function, function parameter gitu ya, sama aja. Ini tuh variabelnya yang menangkap value yang ini. Yang mana si variabelnya atau si variabel parameternya
Ini kita print di statement functionnya. Jadi makanya dia tampil nih Asep. Kalau kita ganti atau kita tambahkan jadi Saifuddin kayak gini, nanti namanya bakal nge-get yang ini, bakal nangkap yang ini. Lalu ketika udah ditangkapnya namanya ke sini, dia bakal di print nih di sini. Jadi kalau aku jalanin dia bakal tampil Asep Saifuddin kayak gitu. Karena tadi ya, ini tuh variabel, ini value-nya. Lalu variabelnya kita print gitu di sini. Jadi mirip banget kayak gini. Kayak nama satu, Asep kayak gini ya. Lalu print si nama satu. Jadi mirip banget kayak gini ya. Jadi ini nama satu ini punya value ini ya. Jadi nama ini punya value yang ini. Lalu nama satunya kita print. Lalu namanya kita print. Kayak gitu. Jadi persis ya. Jadi persis banget kayak gini nih. Si function dengan parameter ini. Kebayang nggak? Mudah-mudahan kebayang ya. Nah, lalu gini. Biar lebih kebayang lagi gimana kalau kita coba buat function yang lain deh gitu ya. Kita akan coba buat contoh kedua. Contoh dua. Nah, misal teman-teman pengen buat sebuah function untuk penjumlahan gitu ya. Berarti kan kalau penjumlahan perlu dua angka kan. Minimal banget perlu dua angka gitu. Yaitu angka pertama sama angka yang kedua gitu. Jadi teman bisa kayak gini. Def penjumlahan angka satu ya. Angka satu sama angka dua. Nah, di dalamnya tinggal return aja. Atau print aja gitu ya. Si angka satu sama angka dua. Kayak gini. Bisa pakai return, bisa pakai print ya. Biasanya kalau function tuh mereturn gitu ya, mengembalikan return seperti itu. Tapi nggak apa, karena kita masih awal-awal kita pakai print dulu aja. Nah, lalu di sini bisa panggil nama functionnya ya, penjumlahan ini. Misal angka satunya kita isi dengan 2, angka keduanya kita isi dengan 3. Jadi hasilnya harusnya 5 ya. Jadi angka satu ini ngambil yang ini, angka 2 ini ngambil yang ini. Jadi kalau aku send, dia bakal ngambil 5. Kayak gitu. Jadi angka satu ngambil dari yang dua, angka dua ngambil dari yang tiga. Kalau aku ganti tiga yang jadi 5, harusnya nanti jadi 7. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang aku ingin tunjukin nih ke teman-teman gitu ya. Kalau tadi kan aku udah bilang ya, kalau salah satu tugas dari function di Python itu atau function di seluruh bahasa pemrograman itu adalah supaya kita tidak melakukan penulisan kode secara berulang atau repeat. Maksudnya gimana? Ya sebetulnya kita udah pernah lakuin juga ya. Yang kita lakukan juga tadi function juga ya, supaya tidak repeat gitu. Kayak yang ini kan dia tidak repeat kan. Kita yang repeat itu nama functionnya gitu, bukan repeat printnya kayak gitu kan. Nah, tapi biar lebih kebayang lagi gimana kalau aku contohin kayak gini deh. Jadi misal teman-teman dikasih tugas gitu ya. Dikasih tugas untuk mengecek beberapa angka gitu ya, mengecek beberapa angka apakah nilainya ganjil atau genap gitu ya. Jadi misal ada tugas kayak gini, mengecek nilai satu sampai nilai 5 apakah ganjil atau genap. Nah, misal teman-teman punya tugas kayak gini. Kan kalau kita mengecek nilai ganjil atau genap kan gampang ya, pakai modulus aja gitu ya. Kalau sama dengan nol, kalau sisa baginya nol, berarti dia ganjil, berarti dia genap, sorry. Kalau sisa baginya bukan nol, berarti dia ganjil gitu kan. Kan misal gini ada nilai satu gitu ya, nilai satu gitu ya, nilai satu. Kasih aja nilainya dua deh kayak gini. Nah,
Sekarang kita cek if jika si nilai satunya itu modulus 2 sama dengan nol, atau kalau dibagi 2 sisa baginya nol gitu ya, berarti dia genap. Lalu kalau enggak, berarti dia ganjil. Kayak gini kan. Kalau aku send, dia bakal tampil genap. Lalu karena disuruhnya sampai 5 kali gitu ya, 5 nilai gitu ya. Misal kayak gini. Ada nilai satu, nilai 2 gitu ya. Ada nilai 4, nilai 3 sorry. Lalu ada nilai 4, lalu juga ada nilai 5. Misal kayak gini. Jadi kan kalau misalnya kita send gitu ya, dia kan bakal tampil genap kan. Ini untuk nilai satu aja gitu. Lalu gimana kabarnya untuk nilai-nilai selanjutnya? Berarti kita kan repeat ya nantinya ya. Repeat kan kayak gini kan. Kita repeat aja nih kayak gini. Ini ganti kan nilai 2. Lalu ini juga sama. Repeat lagi ya di sini. Ininya ganti kan nilai 3. Baru ini juga sama. Repeat lagi. Ininya ganti ke nilai 4. Di sini repeat lagi. Jadi nilai 5. Kayak gini. Kalau aku perkecil dulu. Kalau aku perkecil dulu ya. Ini kan kalau aku send dia bakal tampil kan. Genap, ganjil, genap, ganjil, genap gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat kodenya gitu ya, di sini kita melakukan pengondisian itu berkali-kali gitu ya. Karena nilainya kebetulan ada 1 sampai 5 ganjil atau genap gitu ya. Nah, ini kan artinya kita repeat kan, literally repeat gitu. Beneran melakukan repeat kode kayak gitu ya. Nah, disinilah function itu benar-benar berguna kayak gitu. Jadi kita bisa nih membuat pengkondisiannya sekali aja. Jadi yang dipanggil si eh, fungsinya aja kayak gitu. Jadi kalau aku coba kasih ya, misal di sini nama fungsinya itu check gitu ya. Check ganjil genap gitu ya. Ganjil genap kayak gini. Dia menerima satu parameter yaitu si nilai gitu ya. Lalu cek, baru kita lakukan pengecekan kayak gini ya. If nilainya itu modulus 2 sama dengan nol atau sisa baginya nol ya kalau dibagi 2 berarti dia apa genap ya, print genap. Tapi kalau misalkan ada sisanya gitu ya, berarti dia ganjil. Kelihatan nggak? Jadi di sini kita buat function yang ada parameternya itu nilai, yang mana nilainya kita lakukan pengecekan di statementnya. Jadi kalau nilainya modulus 2 sama dengan nol atau sisa sisa baginya nol gitu ya, maka dia genap, tapi kalau di sisanya dia ganjil. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat ya, di sini kan repeat gitu ya. Nilai satu 2, nilai 2 5, nilai 3 8, nilai 4 7, nilai 5 10. Nah, di sini kita cukup melakukan apa namanya? Pengkondisian sekali aja. Tapi kita tampung di dalam function kayak gitu. Jadi di sini aku bisa panggil nih functionnya. Jadi aku bisa gini aja, cek ganjil genap. Misal kita cek 3 deh. Gitu. Lalu kita jalanin.
Tuh, dia ganjil. Kalau aku tambah lagi kayak gini, kita nilai duanya itu ada 4 gitu ya. Ininya 2, ininya 10, ininya 111 kayak gini ya. Tuh, bakal muncul. Atau gini deh, aku samain kayak gini ya. Ini 2, 5, 8 gitu. Berarti di sini aku bisa kasih 2, 5, 8 gitu kan. Lalu habis itu ada 7 sama 10. Di sini 7, di sini 10. Aku send, sama aja hasilnya. Kayak gitu. Jadi di sini kodenya lebih clean ya. Kayak gini doang. Kalau ke atas kayak gini ya, yang nggak pakai function nih, dia berulang-ulang gitu sih nilainya. Atau pengkondisiannya kita lakukan berulang-ulang kayak gitu. Tuh, berulang-ulang nilainya. Pengkondisian satu, pengkondisian 2, pengkondisian 3, pengkondisian 4, pengkondisian 5 gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau kita pakai function, cukup satu kali aja, tapi ditampung di dalam function kayak gitu. Nah, sebelum aku tutup gitu ya, nah sini aku ingin make sure dulu ke teman-teman, kalau betternya kita itu memanggil function ya, harusnya setelah fungsinya dibuat. Kalau kita kayak gini gitu ya, tuh ada error nih, bukan error sih sebetulnya. Ada kasih tahu nih katanya, ganjil genap is not defined. Jadi eh, sekali lagi, kalau misalkan kita manggil function, itu harusnya sesudah fungsinya dibuat. Kalau kayak gini gitu ya, fungsinya kita panggil tapi sebelum fungsinya dibuat itu nanti bakal kayak gini. Ada tulisan function ini is not defined atau tidak terdefinisi kayak gitu. Tapi kalau aku send dia bakal tampil nggak? Ambil tampil aja kayak gitu. Tapi sekali lagi ya, betternya ya kita taruhnya ya setelah fungsinya dibuat lah gitu. Masa kita memanggil function dulu tapi fungsinya belum dibuat gitu kan. Jadi kita panggil buat dulu fungsinya baru panggil fungsinya itu di bawah setelah fungsinya dibuat kayak gitu. Biar tidak is not defined kayak gitu. Oke, jadi sekarang kita udah belajar apa aja sih? Jadi tadi kita udah belajar ya mengenai fungsi yang digunakan untuk meminimalisir pengolahan kode ya, kayak tadi ya. Lalu kita juga udah belajar juga mengenai parameter yang bisa digunakan sebagai variabel input gitu ya dalam fungsi yang nanti kita proses di dalam statementnya. Lalu ada dua jenis function ya, ada yang built-in, ada juga yang user defined. Kalau function itu harus dibuat dulu sebelum dideklarasikan atau dipanggil kayak gitu. Oke, sebelum ditutup ada challenge dulu nih buat teman-teman gitu ya. Katanya buatlah sebuah fungsi untuk menghitung luas persegi panjang. Ingat, luas persegi panjang itu panjang kali lebar, ya, panjang kali lebar. Di sini aku nggak tulis gitu ya, harus panjangnya berapa, lebarnya berapa. Tapi di sini aku ingin teman-teman buat gitu ya, sebuah fungsi yang menghitung luas persegi panjang, kayak gitu. Bebas nilai panjangnya berapa, nilai lebarnya berapa, kayak gitu. Oke? Teman-teman bisa pause dulu aja videonya. Nanti kalau misalkan udah selesai, bisa play lagi aja. Oke, sekarang gimana kalau kita buat atau kita kerjakan sama-sama challenge-nya ya. Jadi di sini aku akan kerjakan challenge-nya di sini. Di sini kan tadi disuruh untuk membuat luas persegi panjang gitu ya. Jadi di sini aku bisa kasih function namanya luas persegi panjang kayak gini. Nah, karena luas persegi panjang ini itu panjang kali lebar, di sini aku bisa kasih parameternya panjang sama lebar. Nah, di sini teman-teman bisa langsung print aja atau return ya, bebas gitu. Di sini aku pakai return aja, panjang kali lebar. Oh, udah deh kayak gini.
Jadi kalau misalkan aku print gitu ya, si apa namanya nama functionnya yaitu si luas persegi panjang kayak gini menerima dua parameter gitu ya, yaitu panjang dan lebar. Misal panjangnya itu 10, lebarnya 20 gitu ya. Jadi kalau aku send, ini bakal tampil nih 200. Atau aku gini deh, ini di komentarin dulu. Tuh tampil 200. Kalau aku ganti jadi 20 lagi, dia bakal tampil 400. Kayak gitu. Selesai ya. Udah gini doang nih challenge-nya. Oke, teman-teman, makasih ya yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf banget kalau ada salah kata, kalau agak belibet gitu ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang gak mengenakan gitu, aku mohon maaf banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.